Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua penonton video ini dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan memberi jempol ke bawah atas beredarnya video ceramah salah satu habaib yang menceritakan bahwa dalam mimpi dari Habib Abdurrahman bahwa sahabat Hasan bin Ali, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajar ilmu nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi. Dan video ini sudah beredar luas dan viral, dan saya akan memberikan reaksi atas beredarnya video dari Habib tersebut. Tentu saya sangat kaget, meskipun itu cuma mimpi. Kenapa harus orang-orang mulia yang hadir dalam mimpi tersebut? Kenapa harus Hasan bin Ali, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Rasulullah yang harus hadir dalam pengajaran ilmu nahwu tersebut? Bukannya orang-orang yang masuk dalam mimpi tersebut adalah orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi akan kefasihan dalam berbahasa Arab. Namun sebelum lebih lanjut saya kupas tuntas, mari kita simak dulu video dari ceramah Habib tersebut, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan cerita hoax, tapi memang benar-benar bahwa ceramah Habib tersebut nyata adanya. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf di pagi hari itu habis subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul, azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji, pagi-pagi tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Tentu para penonton kaget ketika melihat video yang baru saja penonton lihat, bahwa ceramah Habib tersebut memang nyata-nyata mengatakan bahwa Rasulullah, sahabat Ali, kemudian Hasan bin Ali itu datang ke pengajian atau ke pengajaran ilmu nahwunya Habib Ali Al-Habsyi. Apa sih perlunya mempublikasikan mimpi tersebut? Saya kira bukan tanpa alasan. Tujuan Habib tersebut mendokumentasikan mimpi tersebut dalam salah satu karyanya, dalam salah satu kitabnya. Ini tidak lain adalah untuk mendongkrak kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menaikkan ratingnya, bahwa keilmuan Habib tersebut tidak diragukan lagi di halayak umum. Ini tentu secara tidak langsung menghina Rasulullah, menghina sahabat Ali, dan juga menghina Hasan bin Ali. Nah, sebelum saya mengkritisi lebih jauh, apa sih ilmu nahwu itu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang kedudukan lafadz Arab, sehingga mengetahui harokat akhir lafadz tersebut apakah berubah atau tidak berubah. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu ada kalimat yang mu'rab atau yang mabni. Kalimat mu'rab itu adalah kalimat yang akhir kalimatnya itu berubah
sesuai amil yang masuk. Tetapi kalimat mabni ini adalah kalimat yang akhir kalimatnya itu tetap pada posisi semula walaupun berbeda-beda amil yang masuk. Saya kasih contoh. Contoh 2 yaitu contoh kalimat yang mabni yang akhir kalimatnya tidak berubah meskipun kemasukan berbeda-beda amil. Saya contohkan kalimat mabni yang posisinya rofa, yaitu kalimat hadoro haulai. Jadi artinya telah hadir ini orang atau orang banyak ini. Kemudian saya contohkan lagi kalimat mabni yang posisinya nasab, yaitu seperti contoh ro'aitu haulai, aku melihat banyak orang ini. Jadi tetap haulai itu walaupun posisinya rofa nasab itu tetap akhir katanya dibaca haulai. Kasih contoh lagi yang jar, yaitu marortu bihaulai, artinya saya berjalan dengan ini orang banyak. Jadi kalimat haulai itu adalah kalimat isim, kalimat isim yang menunjukkan arti jamak atau banyak. Jamak dalam istilah bahasa Arab itu berarti 3 ke atas. Berarti ketika di situ ada kalimat atau kalimat bahasa Arab itu memakai kata jamak, itu berarti isinya 3 ke atas. Kemudian saya contohkan kalimat yang mu'rob, yaitu kalimat yang akhir kalimatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan amil yang masuk. Saya kasih contoh adalah hadoro zaitun, artinya telah datang Zaid. Kemudian saya kasih contoh ro'aitu zaidan. Yang terakhir saya kasih contoh marortu bizaitin. Ketika contoh ini adalah posisinya rofa, nasab, dan jar, ini akhir katanya berubah-ubah. Jadi kata zaitun itu ketika rofa akhirnya dun, kemudian ketika nasab menjadi dan kemudian ketika posisi jar itu menjadi marortu bizaitin dibaca tin. Nah, tentu sangat miris ketika Nabi Muhammad, terus sahabat Ali, terus Hasan ini belajar ilmu nahwu, sementara beliau ini adalah orang yang tidak diragukan lagi dengan kapasitas melafadzkan kalimat Arab. Mari kita simak siapa sih orang yang pertama kali menyusun ilmu nahwu. Sejarahnya gini, jadi dulu anaknya Abu Aswad Ad-Dauli atau Adu Ali, ini bisa dibaca Ad-Dauli boleh, Adu Ali juga boleh, ini berkata kepada bapaknya yaitu Abu Aswad Adu Ali. Jadi anak perempuannya Abu Aswad Ad-Dauli ini mengatakan ma'ajmalas samai, ma'ajmalas samai ini yang dikehendaki dari anak perempuannya Abu Aswad Ad-Dauli ini adalah ungkapan takjub yang artinya begitu indah langit itu. Kemudian dijawab oleh Abu Aswad Ad-Dauli, yaitu nujumuha atau kawakibuha, yang artinya bintang-bintangnya. Tetapi anak perempuannya Abu Aswad Ad-Dauli ini protes. Karena apa? Karena ma'ajmalus samai ini menurut tata bahasa yang benar, ini arti yang sebenarnya adalah apa yang menyebabkan langit itu indah. Maka sangat wajar ketika Abu Aswad Ad-Dauli menjawab bintang-bintangnya. Tetapi anak perempuannya protes. Yang dimaksudnya itu bukan begitu. Yang dimaksud adalah ucapan takjub. Begitu indahnya langit itu. Tapi cara mengucapkannya salah. Justru merubah makna. Kemudian Abu Aswad Ad-Dauli
berucap kepada anak perempuannya, iftahi fiki, bukalah mulutmu. Ini maksudnya adalah jangan bilang ma'ajmalas sama'i, tapi ma'ajmalas sama'a, mulutnya dibuka. Jadi ma'ajmalas sama'a, akhir dari kalimat as-sama'a itu dibaca nasab. Nah, dari kesalahan ucap anak perempuannya Abu Aswad Ad-Dauli inilah sehingga Abu Aswad Ad-Dauli ini melaporkan kejadian tersebut kepada sahabat Ali. Kemudian sahabat Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Dauli untuk menyusun ilmu nahwu. Nah, dari sejarah itulah kemudian ilmu nahwu tersusun, yang sampai sekarang ini ilmu nahwu dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ada kitab Jurmiyah, ada Emriti, kemudian ada Alfiyah Ibnu Malik, bahkan dulu ada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ini sejarahnya adalah karena kekhawatirannya sahabat Ali atas kesalahan ucap di kalangan Arab, sehingga Abu Aswad Ad-Dauli diperintah secara langsung oleh sahabat Ali untuk menyusun yang namanya ilmu nahwu. Mari kita simak. Yang memerintahkan pertama kali menyusun ilmu nahwu adalah sahabat Ali. Dan sahabat Ali ini merasa ketakutan atau khawatir kalau nanti-nanti orang Arab itu akan salah dalam mengucapkan satu kalimat yang maksudnya itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, dari cerita ini atau dari sejarah ini sudah sangat jelas bahwa yang memerintahkan menyusun ilmu nahwu saja sahabat Ali. Tentu kapasitas keilmuan sahabat Ali tentang ilmu nahwu atau kefasihan dalam berbahasa Arab ini tidak diragukan lagi. Jadi ceramah Habib tersebut itu seakan-akan merendahkan sahabat Ali, merendahkan Hasan, dan juga merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini walaupun tertulis dalam kitabnya Bahlawi, tetapi saya tidak tersetuju. Saya tidak setuju karena saya kira mimpi itu diada-adakan. Ya buat apa dikisahkan dalam salah satu kitab, wong itu cuma mimpi. Terus didengar juga tidak pantas. Wong Rasulullah kok belajar ilmu nahwu. Wong dalam salah satu hadis kan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. Saya kasih contoh salah satu keterangan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kitab ini karangan Ibnu Katsir yang lafadznya gini, kanat mu'jizatu kulli nabiyin fi zamanihi bima yunasibu ahladzalika zaman. Ini artinya setiap mukjizat nabi pada masanya itu sesuai dengan kondisi orang-orang pada masa itu. Nah, mari kita tilik sejarah Rasulullah, bahwa Rasulullah pada saat pengangkatan Nabi Muhammad jadi Rasul itu adalah orang Arab itu lagi gila-gilanya dengan bahasa indah atau puisi, dengan puisi-puisi indah, dengan keindahan bahasa, sehingga kemudian mukjizat Rasulullah itu bukan mukjizat berupa tongkat seperti Nabi Musa, tetapi mukjizatnya adalah Al-Quran, yaitu kalamullah yang susunan bahasanya itu begitu indah tiada tandingannya. Dan mari kita juga pikir kembali baik-baik bahwa keberadaan ilmu nahwu, ilmu sorob, kemudian ilmu mantak balaghah itu adalah ilmu-ilmu untuk mengupas kandungan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu diturunkan Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tentu yang paling memahami kandungan Al-Quran adalah Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah di situ harus belajar ilmu nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi, ini mimpi tersebut mimpi yang diada-adakan. Yang jelas mimpi itu didokumentasikan untuk mendongkrak kemuliaan Habib tersebut, itu pasti. Bahkan menurut Imam Suyuti,
makhluk yang paling fasih dalam bicara adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam At-Tufi dalam kitabnya menerangkan bahwasannya yang paling fasih adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah kalam Rasul SAW, yaitu berdasarkan ucapan dari beliau, ana afsahu man natoko bidot. Ini adalah ucapan Rasulullah, ana afsahu man natoko bidot. Ini artinya aku adalah orang yang paling fasih berbicara dalam bahasa Arab. Ini Kanjeng Nabi loh yang bersabda. Jadi Kanjeng Nabi adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Sehingga ketika ada ceramah Habib yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad mendatangi pengajian ilmu nahwunya Habib Ali Al-Habsyi, ini dengarnya aja lucu. Bahkan dalam salah satu keterangan dari Imam Al-Jahid, bahwasanya Allah tidak pernah mengutus seorang Rasul dan Nabi kecuali mereka diberikan keahlian dalam berbicara, seperti halnya mereka diberikan mukjizat yang sesuai dengan keadaan kaum pada zaman itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa pada saat Nabi Muhammad itu kaumnya itu tergila-gila pada puisi atau saja, sehingga mukjizat Rasulullah itu ya dengan kemampuan berbahasa yang indah. Kalau Rasulullah sangat mampu berbahasa yang indah, ini berarti Rasulullah adalah orang yang paling mumpuni dalam tata bahasa Arab. Sehingga ketika dikatakan Rasulullah menghadiri pengajian ilmu nahwunya Habib Ali Al-Habsyi, ini saya ketawa. Ini ceritanya diada-adakan. Jadi memang seperti itu Pak Alawi. Jadi sukanya mengunggulkan golongannya pribadi dengan cerita-cerita khurafat, dengan mimpi-mimpi yang halu. Tujuannya apa ya? Untuk mendongkrak kemuliaannya, untuk mendongkrak popularitasnya. Bahkan dalam keterangan tadi Imam Al-Jahid kan bicara bahwa seorang Rasul itu, setiap Rasul itu diberi kemampuan mampu berbahasa yang baik dan benar, melebihi dari orang umum. Ini sudah sangat jelas. Bahkan tidak hanya Rasulullah, seluruh Nabi, seluruh Rasul ini diberi kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Kalau kita tilihkan, Nabi Muhammad itu lahir di Bani Hashim, paman-pamannya dari Bani Zuhroh, disusukan pada Bani Sa'ad, tinggal di lingkungan Bani Quraisy, menikah dengan Bani As'ad bin Abdil Izzah, dan hijrah pada Bani Amr. Ini sudah sangat jelas bahwa Rasulullah itu adalah orang yang tidak perlu diragukan lagi kapasitas dalam berbahasa Arab. Masa Nabi sampai harus belajar ilmu nahwu? Sedangkan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, dan Al-Quran adalah mukjizat yang tata bahasanya itu sastra banget. Bahkan untuk mengetahui kandungan Al-Quran dibutuhkan seperti ilmu nahwu, shorof, mantek, balaghah. Jadi perlu diralat itu ceramahnya. Jadi jangan asal, walaupun memang ada kitabnya yang menerangkan bahwa Rasulullah itu belajar pada Habib Ali Al-Habsyi dalam mimpinya, itu ada kitabnya. Tetapi saya sanksi karena bisa jadi itu adalah mimpi-mimpi karangan semata, bukan mimpi beneran. Atau kalaupun mimpi itu beneran pun belum bisa dipastikan bahwa mimpi itu benar, karena mimpi itu ada yang mimpi yang benar, ada yang mimpi yang salah. Jadi ulasan saya seperti ini. Jadi saya memberikan jempol ke bawah kepada ceramah Habib tersebut, karena ceramah tersebut intinya atau secara tidak langsung itu menjatuhkan kemuliaan Rasulullah
menjatuhkan kemuliaan sahabat Ali dan menjatuhkan kemuliaan Hasan bin Ali. Jadi cukup ulasan saya bahwa saya ketawa dengan ceramah Habib tersebut. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.